Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Sofian dari kelompok 2 Multikultur. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang pengaruh dan kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Kelompok 2 sendiri itu terdiri dari saya sendiri, Rahman Sofian, Putri Wahyudi, David Aufa Abkori, Anindita Putri, Afifa Dian Fairuz, dan Muiz Iksani. Berikut penjelasannya. Banyaknya fenomena Hindu-Buddha Islam yang terjadi pada zaman kerajaan di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha pertama kali berdiri pada abad ke-4 Masehi dan dilanjut dengan berdirinya kerajaan Islam pada abad ke-12 Masehi. Rentang waktu yang cukup lama membuat terjadinya adaptasi Agama Hindu dan Buddha cukup mudah dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan agama Hindu dan Buddha menyebarkan dengan cara damai, yaitu dengan cara berdagang. Nah, hal itu cukup berpengaruh dengan kesan masyarakat dalam menanggapi umat beragama Hindu dan Buddha. Dan pada intinya yang paling penting adalah saling menghormati dan menghargai. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Unsur-unsur kebudayaan tersebut diterima dan diolah serta disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan, pertama, karena sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi sehingga kebudayaan luar menambah perbendaharaan kebudayaan Indonesia. Kedua, bangsa Indonesia memiliki apa yang disebut dengan istilah local genius, yaitu kecakapan suatu bangsa untuk menerima suatu kebudayaan asing dan mengolahnya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian menunjukkan bahwa perpaduan dan interaksi kebudayaan yang berbeda mewujudkan kebudayaan baru, tidak terlepas dari proses seleksi oleh masyarakat lokal asli Indonesia. Hal di atas ditunjukkan dalam fenomena peninggalan sejarah yang mendeskripsikan akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan asli lokal Indonesia. Asimilasi adalah proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas. Dalam kondisi seperti itu, biasanya kelompok minoritas secara bertahap akan kehilangan identitas dirinya. Hal ini disebabkan proses penyesuaian berdasarkan relasi antar budaya dan identitas budaya masing-masing. Contoh asimilasinya adalah di dalam sebuah kepercayaan, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia pada zaman dahulu sangatlah kuat. Misalnya pada zaman dahulu di Indonesia sebelum agama Islam datang ke Indonesia, para masyarakat Indonesia kebanyakan memeluk kepercayaan Hindu dan Buddha, animisme dan dinamisme. Dengan kepercayaan tersebut, biasanya mereka melakukan berbagai ritual sesajen yang dipersembahkan kepada Sang Pencipta untuk menghindari sebuah kesialan. Setelah agama Islam datang ke Indonesia, maka ritual sesajen tersebut melebur dan diganti dengan syariat Islam berupa sedekah. Hingga sampai saat ini masih banyak yang melakukan ritual ini di tanah Jawa. Kedatangan agama Buddha pada zaman kerajaan Indonesia. Dengan saat itu, Hindu-Buddha berdiri pada tahun ke-4 Masehi yang disambut baik oleh warga negara Indonesia karena agama Hindu dan Buddha tidak datang dengan cara pemberontakan melainkan dengan berdagang. Mereka yang menetap di Indonesia kemudian menikahi masyarakat pribumi. Kesempatan ini yang digunakan mereka untuk menyebarkan agama di Indonesia. Dan dari masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, yang kemudian unsur kebudayaan tersebut diterima dan diolah sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena Indonesia sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi, sehingga kebudayaan luar hanya menambah perbendaharaan kebudayaan Indonesia. Namun dengan kebudayaan luar yang diterima Indonesia terkadang membuat kelompok kita kehilangan identitasnya, seperti banyaknya prasasti kuno peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha yang menggunakan aksara bahasa Palawa atau Sanskerta. Ada juga proses ritual-ritual yang dulu diterapkan oleh Hindu-Buddha yang sampai sekarang masih diterapkan di Indonesia, tapi dengan versi lain. Hal inilah yang menjadi wujud asimilasi antara dua atau lebih budaya yang berbeda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.